Saudara yang sampai sore hari ini makin hangat dan tidak apa-apa. Justru pertemuan ini membuat satu bisa ketemu-ketemu lagi. Nah, amin ya. Saya akan membacakan satu ayat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Hanya permasalahannya di sini kan ini kan surat Paulus kepada Timotius yang untuk seberapa jauh ini tidak welcome bagi saudara. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi meskipun inilah tulisan Paulus kepada Timotius, terpaksa saya harus menjawabnya segala firman, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Yang kedua, ketika Yesus di kayu salib, saudara mengatakan mengapa dia tidak bisa menolong dirinya sendiri kalau dia Tuhan. Dalam kapasitas ini, saya ingin membacakan satu ayat lagi di dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2, supaya kita mengetahui bagaimana siapa yang di kayu salib ini. Filipi pasal 2, dan ini ayat saya imani meskipun mungkin saudara tidak berkenan. Pasal 2 ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam keadaannya sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Karena kehadiran Yesus di dalam dunia itu membawa misi untuk penebusan, yaitu bagi orang-orang yang berdosa. Jadi pada waktu putus napas, itu segala dosa manusia di dunia itu ditumplekkan kepada dia. Dan Bapa di sorga atau Allah itu tidak mau melihat dosa. Harus ada risikonya. Maka itu Yesus berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Tetapi setelah Yesus mengucapkan putus napas, dia harus menggantikan dosa-dosa atau manusia yang seharusnya harus dihukum, ditanggung sendirinya. Tetapi karena Yesus itu suci juga menurut Al-Quran dalam surat Maryam 19, maka ketiga hari telah wafat, dia dibangkitkan kembali karena bumi tidak mungkin akan menutup dia sebagai orang yang suci. Itulah argumentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sebenarnya Pak Muhammad Fattah, Pak Pendeta, semua dalil-dalil yang Bapak kemukakan itu tentang ketuhanan Yesus adalah mengacu kepada surat-surat kiriman Paulus kepada jemaat-jemaatnya di daerah yang berbeda-beda. Sementara kita baca dalam Kisah Para Rasul, bagaimana kesaksian Paulus itu, dia bertaubat. 3 kali dia memberikan kesaksian dalam Kisah Para Rasul. Bapak bisa buka nanti Kisah Para Rasul pasal 9, Kisah Para Rasul pasal 22, dan Kisah Para Rasul pasal 26. 3 kali Paulus itu memberikan kesaksian bahwa dia bertaubat dan sudah bertemu Yesus. 3-tiganya tidak ada yang akurat satupun. Bagaimana mungkin Bapak menjadikan rujukan dalil-dalil yang dari Paulus, sementara dia sendiri bercerita pengalaman masuk Kristen, menjadi pengikut Yesus, itu tidak ada yang akur satu sama lain. Saya ada membaca salah satu buku, ungkapan dari Uskup John Selby Spong dari Amerika Serikat. Dia katakan begini, kalau Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan seperti yang digambarkan oleh tokoh-tokoh gereja, maka Tuhan tersebut bukan hanya tidak dapat dipercaya, tapi juga tidak pantas untuk saya sembah. Kata beliau, kami para ilmuwan adalah mayoritas orang-orang beriman yang diam karena tidak punya otoritas di gereja, yang makin lama makin sulit untuk menjadi anggota gereja sekaligus menjadi orang yang berakal.
Karena ajarannya tidak rasional tadi. Hati saya tidak mungkin mempercayai sesuatu yang ditolak oleh akal sehat saya. Ini kata John. Kemudian Profesor Golder mengatakan, beliau ini guru besar ilmu perjanjian baru di Inggris. Saya terpaksa harus meninggalkan agama Kristen dan dengan terpaksa pula menjadi ateis daripada menyembah Tuhan seperti Yesus yang sedemikian kecil untuk menjadi Tuhanku dan Tuhan alam semesta ini. Jadi Bapak Pendeta bayangkan seorang uskup, dia menyatakan yang seperti ini karena dia sudah sangat meragukan eksistensi ketuhanan Yesus itu sendiri. Oleh karena itu, kami menganggap bahwa dalil yang Bapak kemukakan tadi harus Bapak kembali mempertanyakan kapasitas Paulus itu sendiri, yang dia adalah orang yang pelin-pelan dalam memberikan kesaksian itu. Terima kasih.